Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di penghujung bulan Ramadan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kealpaan kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan cucuran hidayahnya kepada kita sehingga dapat kita melangkah selanjutnya dalam kehidupan ini dengan langkah-langkah takwa, dengan langkah-langkah iman, dengan langkah-langkah yang dipenuhi dengan keberkahan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu maqasid yang terpenting daripada semua ibadah yang kita lakukan adalah membentuk kepribadian kita sebagai hamba, abdun. Iya, sebagai hamba. Dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memiliki satu karakter, ya, yaitu at-tadallul, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita tidak punya arti sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap seperti ini juga akan melahirkan satu sikap yang disebut dengan tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, sifat yang merupakan lawan dan antitesa daripada at-tawadhu inilah yang disebut dengan al-kibr, atau biasa kita sebut dengan takabbur, sifat sombong. Ternyata inilah sifat yang paling berbahaya, Pak. Paling berbahaya. Iya. Dan inilah yang menjangkiti iblis sehingga dia menjadi kafir. Aba wastakbar, dia enggan dan bersikap sombong. Ya, dia merasa berhak, merasa boleh saja tidak mentaati perintah Allah karena sikap, ya, karena sifatnya yang sombong inilah akhirnya dia menjadi kafir. Penyakit sombong ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat al-kibr ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu benci sekali kalau ada hamba yang mau mengambil haknya. Hak Allah adalah disembah. Tidak boleh ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh, Pak. Apapun, siapapun. Makanya kalau ada yang diangkat sebagai Tuhan selain Allah, itulah yang disebut dengan taghut. Apa arti taghut? Itu bentuk superlatif daripada taghi. Ya, fa'ilnya taghi. Bentuk superlatifnya taghut. Ya. Sebatul mubalaghah. Artinya orang atau sesuatu yang betul-betul sudah melampaui batas. Kalau ada orang atau siapapun yang mengangkat diri untuk disembah selain Allah, maka dia adalah merupakan, ya, taghut. Apapun itu. Makanya definisi para ulama tentang taghut itu sebagai kullu ma 'ubida min ghairillah bi ghairillah wa huwa radin. Siapapun apapun yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah, erotori, ya, mau juga disembah. Nah, ini namanya taghut.
Naudzubillah, iblis ini togut. Dia mau menjadikan dirinya berada pada posisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keengganannya melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Pertama sekali Pak, ini virus kibr ini karena dia merasa lebih baik daripada Adam. Inai ko Adam, ya? Ipare ko batu ribut tayyaji. Kau itu diciptakan hanya dari tanah. Ya. Saya ini diciptakan dari api. Saya lebih mulia dari engkau. Kenapa ini Allah? Kenapa engkau ya Allah perintahkan saya untuk sujud? Ya, sujud di sini bukan menyembah, berarti memberi hormat kepada Adam. Akhirnya dia menjadi kafir. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqa tina. Ingatlah tatkala kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam, berilah penghormatan kepada Adam. Maka mereka semua memberikan penghormatan itu kepada Adam, sujud kepada Adam, kecuali iblis. Kenapa? Iblis bilang, untuk apa saya sujud kepada orang yang kau ciptakan hanya dari tanah? Dalam ayat yang lain dikatakan, ya, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Kenapa saya harus sujud? Keengganan ini karena kesombongan. Karena apa? Karena merasa lebih daripada. Maka sifat kibr inilah yang bermula dari model berpikir dan model berasa seperti iblis, ala iblis, yang menjadikan Fir'aun menjadi kafir, yang menjadikan Namrud menjadi kafir, ya, yang menjadikan Abu Lahab menjadi kafir, yang menjadikan Abu Jahal menjadi kafir. Kenapa? Karena dia selalu merasa lebih. Kenapa saya mengikuti Muhammad? Ya, menjadikan orang Yahudi menjadi kafir. Ya, dan orang Yahudi ini selain kibr, ada yang ditambahkan lagi sifat namanya, ya, hasad. Dia sudah kibr, sombong sebagai orang-orang senior. Nah, ini saya ini lebih senior, ya. Kami lebih duluan dapat kitab daripada Muhammad itu. Ya, nah ini Pak. Jadi salah satu pemicu kesombongan juga itu senioritas. Ya, bahaya juga ini. Saya lebih dulu, ya. Saya lebih dulu belajar agama, ya. Saya lebih dulu hijrah. Kenapa saya harus dengar kamu? Nah ini Pak. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, ya. La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sebiji sawi daripada yang namanya kibr, kesombongan. Ya. Nah, kemudian ditanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau orang pakai pakaian baik-baik, kalau orang pakai alas kaki yang baik-baik, apakah itu tidak dikatakan sombong? Dia bilang, Rasulullah, bukan begitu. Kesombongan itu ada pada dua hal. Yang pertama, menghinakan orang, menyepelekan orang. Ya. Yang kedua, menolak kebenaran. Itulah dua hal yang menjadi pemicu utama seorang jatuh ke dalam al-kibr atau takabur. Ya. Dia nah, dan sebenarnya apa yang kita mau sombongkan? Ya, kita mau sombongkan pangkat, jabatan, setiap saat bisa diambil oleh Allah. Harta, kekayaan bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan, ya, sama-sama jadi keturunan Adam. Ya. Apa yang membedakan? Ya. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian ini dari Adam. Adam itu dari tanah. Ya. Jadi apa yang kita mau sombongkan? Subhanallah. Suatu ketika Khalifah Harun al-Rashid berada dalam satu majelis dengan seorang alim.
di istananya. Dan begitulah para khalifah, para pemimpin-pemimpin Islam masa dahulu, ya, senang berdiskusi dan mengambil manfaat dari para ulama. Maka ya, namanya juga sudah lama ngobrol. Dia bilang, ambilkan air minum. Datanglah pelayan membawa air minum. Ketika sang khalifah sudah mau meneguk air itu, sang alim ini berkata, tunggu dulu, wahai khalifah, ada apa? Iya, seandainya Anda sangat butuh minum air ini. Betul, saya sangat butuh. Iya, kenapa dilarang? Dia bilang, saya cuma mau tanya, seberapa besar kebutuhan Anda terhadap air itu? Apakah seandainya ya ditukar ya separuh daripada kerajaan Anda demi mendapatkan segelas air itu, Anda rela? Dia bilang, iya, daripada saya tidak minum, ambil ini separuh daripada kerajaan Anda. Ya, yang penting saya minum. Wah, silakan minum. Ya, ini menunjukkan bagaimana nilainya segelas air minum. Ya. Lama-lama cerita, orang kalau sudah minum, ya mau buang air kecil. Permisi, Syekh, saya mau pergi buang air kecil, kata Harun al-Rasyid. Oh, jangan dulu. Kenapa lagi? Dia bilang, Anda sangat butuh buang air kecil? Sangat butuh. Bagaimana seandainya? Ya, saya mau tahu seberapa butuh Anda dengan buang air kecil itu. Seandainya Anda tidak bisa pergi buang air kecil, tidak bisa keluar ke air kecil Anda, air seni Anda, kecuali Anda tukarkan dengan separuh kerajaan Anda. Ya. Atau dalam kisah itu disebutkan, ditanya apa yang menjadi jaminan ya daripada nilai segelas pergi buang air kecil itu. Dia bilang, saya kasih separuh kerajaan saya, yang penting saya bisa beri kencing. Maka sang alim mengatakan, kalau begitu kerajaan Anda tidak lebih besar nilainya daripada segelas air. Iya, Anda rela untuk ya menukarkan separuh kerajaan Anda untuk minum dan menukarkan separuhnya lagi untuk kasih keluar. Iya. Jadi kita ini tidak punya apa-apa sebenarnya. Ya. Kita datang di dunia ini tidak bawa pakaian, Pak. Ya, tidak ada anak-anak lahir langsung pakai emas. Ya, tidak ada. Dan kita pun nanti akan berpulang, ya, keluar dari dunia yang fana ini hanya membawa ya selembar kain kafan. Itu pun kalau kita masih sempat ditemukan. Ya, alhamdulillah kalau kita kecelakaan, kita tidak dapatkan lagi kesempatan ya untuk dikafani. Subhanallah. Jadi apa yang kita sombongkan? Sikap-sikap kesombongan inilah yang kadang-kala menghinggapi manusia. Ar-ra'ahu istaghna. Kalau dia merasa dirinya ini sudah berpunya, ya, dia merasa berhak untuk memperlakukan manusia yang lain semau-maunya. Jamaah sekalian, saya tidak ingin mengarahkan pembicaraan kita bahwa kesombongan, ya, kezaliman ini hanya kepada rezim yang berkuasa, ya, siapapun itu. Saya justru ingin mengajak kita semua secara pribadi bahwa pembicaraan tentang kezaliman, pembicaraan tentang kesombongan bukan hanya menimpa para penguasa, tetapi kadang-kala kita sebagai pribadi-pribadi, ya, bahkan mohon maaf sebagai orang Islam yang dikatakan taat, ya, itu bisa terjadi, Pak. Dan itu bisa memicu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Ada tulisan menarik dari salah seorang ustadz kita, judulnya Lisan Keji dari Seorang yang Soleh. Alkisah seorang dedengkot pemikir liberal di Mesir, namanya Toha Hussein. Dahulunya dia ini anak yang santri yang sangat luar biasa. Namun Allah menguji dia dengan tidak bisa melihat sejak kecil. Pada umur sekitar 10 tahun dia sudah hafal Quran. Dan dalam satu acara di masjid dipanggillah seorang syekh dari Al-Azhar untuk menguji anak-anak ini hafalan Quran. Maka
Diujilah satu persatu. Dan ketika tiba giliran Toha Hussein yang buta ini, mungkin bercanda atau mungkin wallahu alam, yang jelas sang syekh ini berkata, "Ya tiflal amma ta'al." Wahai anak buta, kau sini. Bagaimana perasaannya? Ya. Ini syekh orang soleh, tapi keceplosan dia. Akhirnya dia bilang, "Wahai anak buta, sini." Sejak saat itu Pak Hussein mengatakan, saya apa istilahnya sekarang ini sudah ilfil. Kalau lihat itu sorban-sorban yang dipakai itu syekh-syekh dari Al-Azhar, ya. Akhirnya dia benci dengan semua yang bernuansa Al-Azhar, semua yang bernuansa agama. Syekh semua dia tidak senang. Dan sejak itu dia bertekad untuk menjadi orang yang berhadapan-hadapan dan berlawanan dengan semua yang berbau agama. Ya. Dia belajar sampai di luar negeri, kalau tidak salah sampai ke Sorbonne University di Prancis. Dia menjadi ahli sastra yang sangat luar biasa. Tapi dia menjadi salah satu pelopor pemikir liberal di dunia Islam. Ya. Dampak dari pemikirannya itu masih sampai kita rasakan sekarang. Muncul namanya Islam liberal, ya, dan lain sebagainya macam. Itu bermula dari seperti itu. Bagaimana dampaknya, Pak? Ya. Maka sangat luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa qulu linnasi husna. Berkata-katalah kau kepada manusia dengan perkataan yang baik. Subhanallah, ya. Akhir-akhir ini beberapa fenomena saya mengamati, ya, dan kadang-kala viral. Beberapa pejabat mulai dari tingkatan pejabat daerah sampai pejabat negara nasional senang sekali marah dan diviralkan kemarahannya, ya, menunjuk-nunjuk orang pejabat anak buahnya, ya. Namanya marah itu pimpinan Pak biasa. Tapi kalau sudah merendahkan orang, ya, ini, ya, bagaimana ya? Bagaimana ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qulu linnasi husna wa qul li ibadiyalladzina amanu wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan inna asy-syaitana yanzagu bainahum inna asy-syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah kepada hamba-Hamba hendaknya mereka berkata-kata dengan perkataan yang terbaik. Sungguhnya syaitan itu menggelincirkan manusia, dan sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Orang bisa menjadi dendam, orang bisa menjadi berubah orientasi hidupnya menjadi buruk karena dampak kata-kata yang tidak dipertimbangkan sebelum dikeluarkan. Dan itu bermula dari apa yang disebut dengan kibr, merasa lebih. Iya. Subhanallah. Satu ketika, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya dalam Kitabul Iman, ada seorang sahabat bertengkar dengan sahabat yang lain. Ya. Dalam riwayat disebutkan ini antara Abu Dar dan Bilal bin Rabah, dua sahabat senior ini. Ya. Begitulah manusia. Keceplosan Abu Dar sehingga dia berkata, "Ya ibnas sauda, wahai anak perempuan hitam." Nah, dia hina rasnya ini Bilal bin Rabah. Tidak terima Bilal, dia lapor kepada Rasulullah SAW. Dipanggil Abu Dar. Kemudian Rasulullah bilang, "Innaka mur'un fika jahiliyah." Sungguhnya kau orang yang masih ada sifat jahiliyah pada dirimu. Menyombongkan ras, Pak. Putih, hitam, sawo matang, ya, sawo matang sekali, ya. Nah, apa maknanya ini? Ini pemberian Allah. Kalau Anda merendahkan warna kulit, Anda bersikap rasis, berarti Anda menghina Allah dong. Karena yang kasih orang ini warna kulit, pernah nggak Pak kita pilih warna kulitnya? Ya, saya mau putih, saya mau merah, saya mau hitam. Tidak ada yang pilih, Pak. Itu pemberian Allah. Ya, kalau Anda hina itu warna kulitnya orang, berarti Anda hina Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Alkisah di satu tempat, ya, saya tidak usah sebut itu di Madinah. Sekelompok mahasiswa Indonesia, ya, saya tidak usah sebut juga asal Makassar, duduk-duduk, ya, pas Ramadan, ya, itu kalau di Madinah Pak, pas sudah buka, sholat maghrib, ada biasa ronde kedua. Dan biasa yang punya sufra itu keluar nih menu-menu andalan, ya, setelah sholat maghrib. Nah, anak mahasiswa kumpul, akhirnya mereka bikin lingkaran, ya, makan di sini. Nah, lewat seorang dari Sudan, saudara kita yang, ya, memang takdirnya berkulit hitam, ya. Nah, seorang di antara mereka itu langsung, kesirapat gitu, ya. Nanti lewat ini, bolong, lewat ini orang hitam. Lewat dari orang hitam dan dia berkata dengan bahasa Indonesia yang sangat fasih, permisi, orang hitam mau lewat. Ternyata dia adalah orang yang sudah lama kerja di maktab haji Indonesia. Iya. Nah, jadi jangan Pak, ya, hina-hina orang, ya, pakai bahasa daerah, biasa ada seperti itu. Kita bahasa Makassar, ya, bla 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 bla, langsung kita ceritain orang di depan Pak, ya, langsung kan, bantu kamu itu bos. Ya. Jadi jamaah sekalian dengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada untungnya itu kesombongan, ya. Rasulullah SAW, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan isnad yang sahih, itu kalau berpakaian sama dengan sahabatnya, kalau dia makan sama dengan sahabatnya, ya. Kalau berkumpul dia dengan sahabatnya, orang asing itu tidak tahu bahwa inilah pimpinannya. Sampai dia bertanya, yang mana Muhammad? Ya, yang mana Muhammad? Nah, Umar bin Khattab tidur, ya, subhanallah, datang utusan Kaisar Roma. Dia bilang, saya mau bertemu dengan pemimpinmu. Di mana Umar bin Khattab? Ditunjukkan di masjid. Ya. Umar bin Khattab sedang tidur di atas bukan karpet dulu Pak, ya. Dia tidur di atas tikar dari anyaman daun kurma, ya. Ditanya, mana Umar? Ya. Dikira mau ditunjukkan istana, ada tidur di masjid. Bilang, itu Umar. Dia bilang, sungguh kalau seperti ini kerajaan, ya, kami tidak akan bisa mengalahkan kalian. Nah, jadi sikap-sikap yang apa istilahnya anak muda sekarang itu ngebosi, ya, itu tidak baik, ya, biasa-biasa mungkin, ya. Bahkan model jalan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, salah satu sifat ibadur rahman, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba-hamba Sang Rahman, hamba-hamba pilihan Sang Rahman ini, kalau mereka berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dengan perlahan. Artinya tidak sombong. Tawus bin Kaisan, gurunya Abu Umar bin Abdul Aziz, ya, itu pernah menegur Umar bin Abdul Aziz ketika dia masih gubernur di Madinah, Amirul Madinah, sebelum dia jadi khalifah, ya. Dia terkenal sebagai seorang pemuda yang sangat taat, sangat mencintai ilmu, bahkan dia seorang ulamanya para salaf yang ada pada zamannya. Subhanallah. Namun, ya, namanya anak muda, dia punya model jalan yang sampai-sampai orang bilang mishyatu Umar, model jalannya Umar. Ada kekhasannya dalam berjalan. Nah, dia lewat di depan gurunya. Gurunya ini Tawus bin Kaisan, seorang tabi'in, ya, dengan model jalan seperti itu. Lantas Tawus mengatakan, ya Umar, la yamshi bihadil mishyah man kana al-kharru fi batnih. Tidak pantas berjalan dengan model-model seperti ini orang yang ada, mohon maaf, kotoran dalam perutnya. Untuk apa kau sombongkan dirimu dengan model jalan yang khusus seperti itu, padahal di perutmu ada kotoran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita jaga sikap ketawaduan kita, ya.
termasuk mohon maaf ya, ketawaduan kita atas sifat tawadu kita. Ya, ini kalau dibaca kitab As-Sakandari ya, namanya Al-Hikam ya. Ini kitab suluk sebenarnya ya. Tawadu ya, jangan sombong dengan ketawaduan Anda ya. Nah, jadi bersikap wajar itu yang paling bagus dalam berpakaian ya. Ada juga orang sombong dengan ketawaduannya, dia kasih robek-robek pakaiannya ya. Lihat itu, bahkan sekarang sudah menjadi model Pak ya. Ada pakaian memang baik-baik dirobek ya. Bahkan ada model pakaian dirobek ya, untuk menunjukkan bahwa saya ini gembel ya. Untuk apa ya? Menyombongkan diri dengan hal yang seperti itu ya. Nah, mari kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan kepada kita sifat tawadhu, sifat rendah hati ya. Namun bukan rendah diri ya. Orang istilahkan rendah diri itu namanya inferiority complex ya. Merasa apa istilahnya sekarang, insecure kan, banyak istilah-istilah baru kan. Apalagi introvert ya, developer ya, mereka juga developer ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain ya, bukan sifat rendah diri ya, tapi rendah hati ya. Tidak sombong, tapi tidak berarti tidak punya kepercayaan diri ya. Dia rendah hati tapi bukan rendah diri. Nah, itu kepribadian seorang muslim. Makanya ini terabadikan dalam perilaku para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya gurunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Nabi, Pak. Bayangkan turun malaikat kepadanya, ya. Tapi dia masih mau menyapa anak-anak kecil, dia masih menyapa para rakyat jelata, ya. Dia kemudian bisa bergaul dengan siapa saja, tapi bukan pencitraan, ya. Rasulullah SAW melakukan semua bukan pencitraan, memang betul tabiatnya, ya. Dia tidak perlu sebut bajuku ini murah, ya. Jadi ketawaduan itu bukan juga untuk dieksplorasi, ya. Itu kata Sakandari, ya, yang biasa-biasa, ya. Jangan juga sombongkan ketawaduannya, ya. Nah, itu. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita wajib dan patut waspada dengan sifat dan sikap sombong ini, karena sifat dan sikap sombong inilah yang menjatuhkan iblis ke dalam lumpur kekafiran karena dia merasa lebih daripada Adam, ya. Kita boleh lebih harta, lebih ilmu, lebih jabatan dari orang lain, tetapi sikap kita seharusnya egaliter, ya, merasa sama saja, ya, bahkan kita merasa mungkin lebih kurang daripada orang lain, dan itu akan terwujud dengan bentuk tata cara kita bertutur kata, ya. Akhlak itu, ya, kata salah seorang ustaz, itu ibarat bau badan, ya. Orang tidak tahu bagaimana isi dalamnya ini kita punya tubuh, tapi yang pertama dideteksi adalah ayo satu kondom, ya. Apakah Anda satu atau tidak, ya kan? Nah, itu yang pertama dideteksi. Jadi akhlak itu yang pertama dilihat adalah bagaimana Anda bersikap, Anda menyapa orang, Anda tidak sombong, ya. Nah, subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, menjaga diri-diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu. Nah, karena kesombongan itu, next step adalah kezaliman, ya. Orang yang sombong, langkah berikutnya dia akan bersikap zalim kepada orang, ya. Karena dia merasa berhak memperlakukan orang apa saja, karena dia adalah lebih daripada orang lain, ya.
Ada seorang kawan menulis begini, ya, bersikap biasa walaupun Anda dianugerahi banyak hal yang luar biasa, ya, karena kewajaran itu adalah merupakan keistimewaan. Nabi tidak perlu, ya, baju khusus, pakaian khusus, dia bahkan tidak perlu pengawal, ya. Nabi tidak perlu pengawal, iya. Bukan berarti kalau orang punya pengawal pasti sombong itu, ada yang pengawalnya sombong itu, ya. Bukan berarti begitu, kadang-kadang dibutuhkan juga, ya. Nah, tapi kalau kemudian sikap kita itulah yang akan menjadi, ya, identitas kita yang sesungguhnya. Tutur kata kita, sikap kita, interaksi kita. Dan sesungguhnya ketika kita melakukan itu semua dengan baik, dengan ketawaduan karena Allah, maka sikap ramah, lemah lembut dan tawadhu kita itu bagian daripada takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh, hamba-hamba yang bertawadhu karena Allah, hamba-hamba yang menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah, hamba-hamba yang Allah karuniakan kepadanya kesolehan, ketaatan yang hakiki. Saya kira cukup demikian, dan menjelang akhir daripada bulan Ramadan ini, menjelang hari raya Idul Fitri, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal minal a'idin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita maafnya, sebagaimana kita pun senantiasa siap untuk meminta dan memberi maaf kepada siapapun. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.